selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Syafaati Suryo, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah minibus dan mobil polisi menabrak rumah warga di Bangkalan, Jawa Timur. Tabrakan terjadi akibat minibus kabur dari lokasi saat didekati petugas patroli. Pagar tembok dan beranda rumah warga di Desa Brunei, Kabupaten Bangkalan ini hancur berantakan usai dihantam 3 mobil sekaligus Sabtu dini hari. 2 diantaranya adalah mobil milik patroli Jalan Raya PJR Jatim 8 Suramadu. Sebelumnya petugas patroli melihat sebuah kendaraan roda 4 melaju mencurigakan dan tak stabil dari arah utara menuju Surabaya. Saat didekati, pengemudi mobil malah tancap gas hingga terjadi kejar-kejaran. Salah satu mobil patroli berhasil menyalip untuk mengadang. Pengemudi mobil pelaku pun tiba-tiba oleng dan menabrak mobil patroli di depannya. Ketiga kendaraan dalam kondisi kecepatan tinggi ini pun sama-sama hilang kendali hingga menghantam pagar tembok rumah warga di pinggir jalan dan masuk ke halaman serta beranda rumah tersebut. Dari dalam mobil pelaku ditemukan tumpukan kardus berisi rokok ilegal atau tanpa cukai. Kayak bunyi benturan keras, agak bunyi. Baru kayak ada benturan keras. Kita keluar belum bisa lihat apa-apa karena debunya. Polisi pun mengamankan 3 orang yang diketahui warga Bangkalan. Sementara insiden ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian setempat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga stres, sapi kurban di Lamongan, Jawa Timur mengamuk dan menendang seorang warga hingga terpental. Iya, sementara itu seekor sapi milik warga di Palembang, Sumatera Selatan menerobos masuk minimarket hingga menabrak sepeda motor pengunjung. Sapi kurban yang hendak disembelih dan diduga stres mengamuk serta menendang seorang warga hingga terpental di Kecamatan Gelaga, Lamongan, Jawa Timur. Usai menendang, sapi tersebut kabur hingga sejumlah warga harus berlari mengejar. Kondisi sapi yang sudah lelah membuatnya berhasil ditangkap warga di area persawahan. Karena sulitnya membawa sapi ke masjid tempat penyembelihan, warga pun terpaksa menyembelih sapi itu di sawah. Karena habis dilempar tali itu, terus mungkin kaget ya. Tapi sejak pagi itu matanya sudah orang marah gitu loh. Khawatir warga kira kejadian tersebut. Ya baru terjadi kali ini. Min sapi wasin wangi nah. Min. Sapi wasin wangi nah. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, seekor sapi kurban milik warga lepas dan menerobos masuk ke dalam minimarket. Pengunjung yang panik pun bergegas keluar menyelamatkan diri. Meski isi dalam minimarket tidak ada kerusakan, namun terdapat sepeda motor milik pengunjung yang ditabrak sapi itu hingga rusak. Sapi akhirnya berhasil ditangkap warga setelah pemilik sapi mengamankan dengan menggunakan tali. Dari tim liputan iNews melaporkan. Sapi bantuan Presiden Prabowo untuk Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya disembelih pada Sabtu pagi. Penyembelihan hewan kurban sapi jenis simental Presiden Prabowo ini berjalan lancar. Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto seberat 845 kg disembelih di halaman Masjid Al-Muhajirin pemerintah kota Surabaya pada hari kedua Idul Adha, Sabtu pagi. Penyembelihan hewan kurban ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Sekitar 5 orang petugas membantu proses pemotongan sapi kurban Presiden Prabowo.
Sapi kurban Prabowo yang diberi nama Bruno ini merupakan sapi jenis simental dengan bobot 845 kg yang diternak oleh Rojo Koyo Farm yang berada di Pakal, Surabaya. Dan hari ini kita melakukan penyembelihan di Masjid Muhajirin. Ada salah satunya adalah sapi yang dikurbankan Bapak Presiden Prabowo. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan penyembelihan sapi hewan kurban Pak Presiden dan berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah diparingi kemudahan kali ini Allah ketika melakukan penyembelihan hewan kurban. Dan nanti daging setelah kami lakukan pemotongan, maka dilakukan pembagian kepada yang berhak yang sudah mendapatkan kupon yang sudah diberikan oleh Masjid Muhajirin untuk warga yang memang berhak untuk menerima hewan kurban ini. Pada Lebaran Idul Adha tahun ini, Pemkot Surabaya menyembelih sebanyak 91 ekor sapi kurban. 9 ekor disembelih di Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya dan yang lainnya diberikan kepada sejumlah masjid di kota Surabaya dan dibagikan kepada warga sekitar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, demi daging kurban, ribuan warga di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur rela antre hujan-hujanan. Daging kurban dibagikan kepada 5.000 warga sekitar. Ribuan warga rela antre di tengah guyuran hujan untuk mendapatkan sekantong plastik daging kurban di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta pada Sabtu sore. Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur memotong 27 ekor sapi dan 13 kambing, melebihi target awal hingga membuat warga antusias untuk mendapatkan daging kurban. Pihak Pasar Induk pun mengapresiasi masyarakat yang menyumbangkan hewan kurban dan menumbuhkan semangat saling berbagi. 27 ekor sapi hari ini dan ditambah dengan 13 ekor kambing. Ini adalah bukti ketakwaan, ya, bukti nyata ketakwaan para pedagang dan masyarakat yang ada di sini terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Daging kurban ini akan dibagikan ke 5.070 warga sekitar Kramat Jati dan pedagang Pasar Induk. Pendistribusian daging akan dilakukan secara teliti agar seluruh warga sekitar menerima daging kurban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan warga berdesakan mengantre pembagian daging kurban di Masjid Sultan Agung, Tangerang, Banten. Warga tak sabar karena sudah mengantre lama untuk mendapatkan hewan kurban. Ratusan warga yang mayoritas ibu-ibu ini sampai berteriak histeris saat berdesakan mendapatkan daging kurban di Masjid Sultan Agung, Cibodas, Kota Tangerang kemarin. Warga tak sabar karena sudah mengantre lama di pintu gerbang masjid. Petugas Satpol PP dan Polsek Jatiuwung tak bisa berbuat apa-apa saat warga menerobos pengamanan petugas. Panitia sebenarnya sudah menjadwalkan pembagian hewan kurban pada siang hari, namun sebagian warga sudah datang sejak pagi karena takut kehabisan daging. Sebenarnya itu cuma ngantri biasa tiap tahun yang datang itu ngantri, cuma ngantri, tapi mereka takut gak kebagian, tapi semua kebagian. Tapi saat ini kondisi aman ya Pak? Kondisi aman. Banyaknya warga yang datang membuat panitia terpaksa mengurangi berat kantong daging agar semua warga kebagian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ribuan warga antusias berebut gunungan hasil bumi dalam gerebek besar di Yogyakarta. Warga percaya dan berharap mendapat berkah dan rezeki di Hari Raya Idul Adha. Warga berebut 5 buah gunungan dari total 7 gunungan yang dibagikan para abdi dalam keraton di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Warga sudah menunggu sejak pagi hingga siang hari langsung merebutkan gunungan yang terbuat dari hasil bumi tersebut. Tradisi tahunan ini percaya warga dapat memberikan keberkahan dan rezeki jika ikut berebut di ritual gerebek besar di Hari Raya Idul Adha. Karena apa Bu? Ya kan kepercayaan loh Pak, kalau orang sini dapat kayak gini nanti berkah, misalnya dapat panjang ya, kacang panjang ya, nanti umumnya
panjang gitu aja. Terus ini buat disimpan. Disimpan? Kenapa Bu? Supaya apa Bu? Ya dengan sejahtera berkah dari keraton. Dari keraton. Oh, Ibu udah sering ikut ini Bu? Iya. Udah sering? Setiap ada gerbek itu Bu? Iya. Tradisi gerbek besar diawali dengan keluarnya peleton prajurit keraton lengkap dengan berbagai macam persenjataannya, termasuk pasukan gajah dan pasukan berkuda. 5 buah gunungan selanjutnya dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sementara 2 buah gunungan yang lain dibawa ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Berebut gunungan hingga kini yakini melambangkan kemakmuran bagi warga Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Pemirsa, mobil seorang dokter wanita di Medan, Sumatera Utara dihentikan paksa sejumlah debt collector viral di media sosial. 4 pelaku telah ditangkap, namun polisi dituntut gelar olah TKP. Ini pemakai mobil bodong. Sebuah kejadian viral di Medan, Sumatera Utara melibatkan debt collector dan seorang dokter. Seorang dokter umum, Lia Prasela, mengalami serangan dari 10 debt collector saat melintas di Jalan Puri. Mereka mengklaim berasal dari leasing dan berusaha menarik mobil Lia. Namun Lia mengatakan bahwa mobil tersebut sudah lunas dan bukan milik mereka. Pasca viral, polisi menangkap 4 pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Keempat pelaku menjadi tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Medan terhadap 4 orang pelaku dengan modus 365 atau pencurian dengan kekerasan, subsidi 368, ya, melakukan ancaman kekerasan untuk menguasai barang milik orang lain. Penahanan 4 debt collector ditanggapi kuasa hukum para pelaku, Lonsar Sihombing, yang menceritakan kronologi versi kliennya. Lonsar meminta polisi melakukan rekonstruksi olah TKP. Mohon dilakukan pengolahan TKP di depan Polsek Medan Kota. Kami ulangi, mohon dilakukan cek dan pengolahan TKP dan membuat berita acara pemeriksaan di TKP ini dan rekonstruksi di TKP ini dengan menghadirkan para pihak, baik tersangka Badia Simarmata dengan 4 orang, dengan 3 orang kawannya, dengan wanita pelapor Dr. LP. Lonsar menambahkan mobil yang dikemudikan Dr. Lia merupakan target operasi karena menunggak pembayaran sejak tahun 2017. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham dan Adi Palapa Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek pabrik miras oplosan di Bogor, Jawa Barat. 5 orang diringkus, sejumlah barang bukti pun disita. Satrarkoba Polresta Bogor Kota menggerebek sebuah pabrik minuman keras oplosan di kawasan Cilebut Timur, Kabupaten Bogor, Sabtu siang. Di pabrik yang sudah beroperasi 2 tahun ini, aparat pun menemukan 160 dirigen miras jenis Q yang siap diedarkan ke warung yang ada di wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Selain itu, petugas juga mendapati berbagai alat produksi serta ribuan botol air mineral yang menjadi kemasan miras jenis Q ini. Turut diamankan 5 tersangka yang terdiri dari pemilik pabrik miras hingga para karyawan. Dari pemeriksaan sementara, petugas omset pabrik miras ini bisa mencapai keuntungan sebesar 6 juta rupiah per harinya. Penggerebekan pabrik minuman keras oplosan di wilayah kawasan Cilebut Timur, Kabupaten Bogor. Adapun barang bukti yang disita yaitu berupa kurang lebih 100. Pemirsa, 2 keluarga korban kebakaran di Jalan Rawa Indah, Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa mengungsi di kandang kambing. Kedua keluarga ini terpaksa mengungsi di kandang kambing karena tenda pengungsian yang didirikan pemerintah tidak lagi bisa menampung korban kebakaran yang mencapai 1.900 jiwa. Pemprov DKI membangun sebanyak 13 tenda pengungsian. Kebakaran menghanguskan sebanyak 485 rumah warga pada Jumat siang.
Ya, untuk mengetahui kondisi terkini pengungsi korban kebakaran di Penjaringan, kita terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Posko Pengungsian Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat pagi, Naura. Bagaimana kondisi pengungsi saat ini? Apakah benar masih ada pengungsi yang terpaksa mengungsi di kandang kambing? Ya, selamat pagi Syafa dan juga pemirsa. Untuk situasi saat ini di posko pengungsian di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara, ini memang terpantau beberapa warga yang ada di posko pengungsian masih terlelap di tenda yang sudah didirikan dengan total 13 tenda yang didirikan oleh pihak terkait, baik dari BNPB, BPBD, Dinas Sosial hingga Kementerian Sosial. Dan juga di sini juga dilengkapi dengan berbagai macam kebutuhan dan juga fasilitas untuk menunjang pengungsi, baik dari kamar mandi portable, kemudian juga ada posko kesehatan dan juga dapur umum yang digunakan untuk memasak-masak bagi warga yang ada di sini. Dan tidak hanya dari fasilitas yang menunjang untuk kenyamanan warga pengungsi yang ada di sini juga disediakan berbagai macam bantuan yang sudah diterima oleh para pengungsi, dan untuk bantuan ini terkait dengan makanan siap saji, kemudian juga untuk pampers bagi para balita yang ada di sini, kemudian juga ada air mineral dan masih banyak lainnya. Salah satunya juga seperti obat-obatan yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di sini. Dan memang tadi terkait dengan pertanyaan dari Syafa seperti apakah masih ada warga yang mengungsi di kandang kambing. Tadi dari tim kami sempat melihat ke kandang kambing yang memang lokasinya ini tepat berada di posko pengungsian, namun memang untuk kandang kambing tersebut memang sudah tidak dijadikan sebagai tempat mengungsi lagi, karena dari pengungsinya atau dari warganya disarankan atau diarahkan oleh pengurus RW setempat untuk kembali ke tenda yang sudah disediakan yang ada di sini. Dan juga sebagai informasi tambahan, untuk kandang kambing tersebut itu merupakan kandang kambing yang memang setiap tahunnya itu memang selalu didirikan karena untuk menjual kambing atau hewan kurban yang pastinya ini turut serta untuk Hari Raya Idul Adha. Dan juga untuk informasi lebih lengkapnya terkait dengan pengungsian yang ada di sini, Syafa dan pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Sony. Ini Bapak Sony merupakan pengurus RW setempat dari posko pengungsian ini. Selamat pagi, Pak Sony. Ya, Pak Sony, boleh dijelaskan mungkin untuk posko pengungsian ini total ada berapa warga? Kalau untuk total keseluruhan itu ada 3.200. Itu keseluruhan, tapi yang ada di posko kami ini sekitar 1.900 jiwa kurang lebih. Nah, dari 1.900 ini kalau boleh tahu ini memang warga dari yang terdampak yang rumahnya di RW sini atau ada mungkin dari RW lainnya? Untuk ini ya semua yang ada di sini tuh yang terdampak dari musibah ini ya. Untuk bantuan sudah diterima apa saja Pak, dan dari mana saja mungkin bisa dijelaskan? Kalau untuk bantuan berupa obat-obatan, selimut atau dan sebagainya itu sudah kami terima, dan itu bantuan tersebut dari instansi pemerintah, baik pemerintah maupun swasta pun sudah masuk, alhamdulillah gitu kan. Banyak yang terkait hadir di sini gitu, yang ikut bergabung dalam membantu pengungsian di warga kami. Untuk warga atau pengungsi yang ada di sini, apakah ada keluhan lainnya mungkin terkait bantuan yang masih kurang atau mungkin air bersih, bagaimana Pak keluhannya? Kalau untuk ya paling air bersih sama paling ini kan rencana besok kan mau ngituin lampu ya, kelistrikan. Jadi sama paling segi ya kayak pampers, susu itu masih ada kurang ya. Itu kan ada beberapa aja yang di posko yang seperti Mbak lihat di sana, yaitu hanya yang di situ, dan nanti pun pagi ini kita kontribusikan ke mereka gitu. Oke, Pak Sony, ini kan tadi disebutkan ada total 3.200 warga, tapi yang di sini kan 1.900. Nah, sisanya itu di mana Pak Sony? Sebagian dari warganya itu kan ada yang masih ada di tempat lokasi kebakaran ya, karena mereka mau untuk tinggal di sini pun di pengungsian ini bimbang dengan barang-barang mereka yang sudah terselamatkan. Jadi artinya mereka mau ninggalin barang-barangnya pun takut hilang gitu ya. Jadi ya mereka coba bertahan di sana gitu. Rata-rata dari warga di sini ini sudah apakah ada rencana untuk tinggal berapa lama di pengungsian ini mungkin Pak? Ya kalau untuk
teknisnya sih paling kita maksimalin untuk ini kan 3 hari ya, cuman nanti nextnya mungkin bisa seminggu kali ya. Iya. Baik Pak Sony, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Selamat pagi. Ya, dan memang Syafa dan juga pemirsa bisa tadi kita dengar juga memang untuk warga-warga yang ada di sini ini merupakan warga terdampak yang memang untuk rumahnya kemudian juga harta bendanya ludes dilahap oleh si jago merah, dan juga beberapa warga tadi juga ada yang memilih untuk bertahan di lokasi untuk menjaga dari barang-barangnya yang ada, dan juga tapi ada beberapa yang memutuskan untuk mengungsi ke sini. Dan tadi juga saya sempat ngobrol dengan salah satu pengungsi yang ada di sini, dan memang ternyata untuk lokasi di Kapuk Muara ini memang merupakan rumah padat penduduk, di mana memang ini bukan pertama kalinya untuk mereka mendapatkan musibah kebakaran ini, karena sebelumnya sempat 2 tahun sebelumnya bahkan ini mereka sempat terkena musibah seperti ini. Namun memang untuk di tahun 2025 itu atau yang saat ini terjadi ini merupakan yang dampaknya paling parah dan paling dirasakan oleh warga yang ada di sini. Sementara itu Syafa dari posko pengungsian. Baik, terima kasih Naura Syafikah langsung dari Penjaringan Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara mencari barang-barang yang masih tersisa di rumahnya yang terbakar. Nantinya barang-barang yang masih tersisa akan dijual ke penjual barang bekas demi bisa menyambung hidup. Sejumlah korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara masih berusaha mencari barang berharga di rumah mereka yang terbakar. Mereka juga membawa perkakas untuk mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Nantinya barang-barang yang masih tersisa akan dijual ke penjual barang bekas demi bisa menyambung hidup. Sementara itu, para korban yang terdampak saat ini masih mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Warga mengaku mendapat bantuan makanan selama berada di pengungsian. Berarti untuk saat ini Ibu untuk beristirahat di mana, Bu? Kalau istirahat ya di tenda, kalau sore pagi ya di tenda, kalau tidur ya di tenda, ada tenda pengungsian kok. Ada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta atau mungkin dari yang lainnya, Bu? Alhamdulillah kalau makanan sudah ada, kalau makanan minuman ada. Itu cuma segitu adanya. Ya. Sebelumnya kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di RT 17 RW 4 Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara Jumat siang kemarin. Api dapat dipadamkan 12 jam kemudian, usai 30 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setidaknya ada 450 rumah terbakar dan 3.200 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. 2 nelayan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, 5 hari terombang-ambing di lautan Samudra Hindia. Keduanya ditemukan oleh kapal pembawa turis namun dalam kondisi lemas. Setelah 5 hari pencarian, 2 nelayan Mentawai yang menggunakan perahu fiber dengan ukuran kecil akhirnya ditemukan ABK KM Anugrah Atlantik. Kedua nelayan tersebut, Arudi Fernandi usia 47 tahun dan Enja Hanafi usia 24 tahun, langsung dievakuasi tim SAR di perairan Gosong Makassar antara Siberut dengan Pulau Nias. Kondisi kedua nelayan lemas lantaran sudah 5 hari terombang-ambing di lautan lepas. Sangat ya lemas sekali ya, karena mereka udah 5 hari baru ketemu saya lah yang bisa menyelamatkan. Suasana haru pun menyelimuti usai kedua nelayan ini dievakuasi ke kapal SAR KN Ramawijaya 240 saat mereka bertemu keluarga yang ikut mencari selama 5 hari. Kedua korban ini ditemukan oleh KN
Anugerah Atlantik, tepatnya 35 nautical mile arah barat dari lokasi kejadian, yaitu di Gosong, Makassar. Selanjutnya pada pukul 16.15 kami mengintercept untuk mengevakuasi kedua survivor tersebut ke kapal Basarnas yang KN Sarmajaya 240. Selanjutnya korban dibawa ke pelabuhan Pokai untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Informasi sebelumnya, perahu fiber yang ditumpai kedua nelayan tersebut mengalami kerusakan sehingga terbawa arus laut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pelayanan kesehatan hewan mulai menjadi perhatian serius di Jakarta. Tak cuma manusia yang butuh jaminan kesehatan, hewan peliharaan dan hewan rescue dilirik untuk dapat perlindungan. Dalam sidak di Puskewan Ragunan, anggota DPRD DKI Hardianto Kenneth menyampaikan dukungan untuk gagasan BPJS Hewan. Kesehatan hewan pun diusulkan masuk skema jaminan. Menurutnya masih banyak orang baik yang mau merawat hewan terlantar namun terbatas biaya perawatan. Jika terwujud, gagasan BPJS Hewan bisa menjadi angin segar bagi masyarakat pencinta hewan. Ini dorongan dari SKBD terkait. Ini adalah temuan beliau, inovasi beliau. Nanti bisa didiskusikan dengan pimpinan. Tapi kalau saya melihat dari kacamata saya, ini ide yang sangat brilian, ide yang sangat jenius menurut saya sih. Memang ini kan pelayanan. Kalau kita bicara tarif utuh, tadi kan kita dengar sendiri. Steril anjing 1 ekor 600.000. Bayangkan coba. Mungkin ada pemilik anjing ini yang memang dia peduli kepada anjing liar, dia pelihara, tapi ekonominya dia untuk makan aja kan menjadi suatu pertanyaan, tapi dia mau miara binatang. Nah, skema-skema inilah yang bisa menjadi jalan keluar untuk. Pemprov DKI juga berencana menerapkan microchip untuk hewan peliharaan di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk mendukung digitalisasi data hewan dan mempermudah pengawasan kesehatan hewan domestik. Mungkin 2025 kan kita bikin studi kelayakan dulu ya. Jadi memang semuanya harus by data ya. Kemudian juga nanti 2026 kita bisa bikin target ya. Uji cobanya sampai di mana. Apa nantinya bakal khusus Jakarta apa luar Jakarta. Khusus warga Jakarta. Iya. Wajib berKTP Jakarta. Ini pelayanan kita ke Jakarta wajib. Bicara soal kekayaan publik atau public figure, nama Deddy Corbuzier kembali menjadi sorotan. Mantan pesulap yang kini menjabat sebagai staf khusus Menhan ini melaporkan harta yang nyaris menyentuh angka 1 triliun rupiah. Harta kekayaan Deddy Corbuzier, staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik, tercatat mencapai 953,02 miliar rupiah. Angka yang fantastis yang nyaris menyentuh angka 1 triliun rupiah ini berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pertanggal 8 Mei 2025 dengan nama Deddy Cahyadi. Harta fantastis Deddy dalam berbagai bentuk, mulai dari 19 bidang tanah dan bangunan yang bertebaran di Tangerang, Banten, dan Medan, Sumatera Utara. Jumlah properti tanah dan bangunan mencapai lebih dari 66,5 miliar rupiah. Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Demonstran kecewa terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Awalnya massa akan menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat.
Massa juga sempat membentangkan spanduk dan pamflet untuk menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan akan mengevaluasi tambang secara menyeluruh, namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat, kan ada pasti Menteri juga LHK, Menteri Lingkungan. Keberadaan tambang nikel di Pulau Gak ini dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu pariwisata di Raja Ampat. Peninjauan ini juga merupakan satu bentuk perhatian langsung negara atau pemerintah dalam rangka melihat langsung informasi atau temuan-temuan yang dilaporkan oleh Greenpeace terkait dengan dugaan kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang merupakan daerah pariwisata dunia. Dari Pulau Gak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menanggapi terkait munculnya desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Purnawirawan TNI ke Parlemen. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sebelumnya, tuntutan agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan ternyata belum juga berhenti. Bahkan pasca pertemuan Gibran dan mantan Wapres Trit Sutrisno di upacara Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu. Surat tuntutan pemakzulan Gibran dikirimkan ke pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Polemik pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya. Para purnawirawan ini bahkan mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD RI agar parlemen mempertimbangkan usulan ini. Terdapat 8 poin sikap surat tersebut. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil oleh ketiga lembaga ini untuk menjelaskan surat tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada tanggal 26 Mei 2025. Surat tersebut diajukan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR. Permohonan dalam surat tersebut adalah meminta kepada DPR dan MPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran. Namun pimpinan DPR mengaku belum menerima surat tersebut. Nah, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Jadi kesini buat lihat surat itu? Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak. Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana, Bang? Dari Abang sebagai pimpinan DPR? Belum baca, gimana nanggapin itu. Tanggapi wacana pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan lebih memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi beralasan lebih pilih PSI ketimbang P3 karena sudah banyak calon Ketua Umum partai berlambang Ka'bah tersebut. Usai jadi rebutan dan digadang-gadang masuk bursa calon Ketua Umum PSI, hingga dibidik pimpin P3, kini Jokowi dengan mantap memilih Partai Solidaritas Indonesia alias PSI. Enggak lah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang
jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Sebelumnya nama Jokowi santer dijagokan menjadi Ketua Umum Partai Berlambang Ka'bah oleh Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Nama Jokowi diusulkan internal Partai P3 menelan pil pahit di pemilu 2024 gagal lolos ke parlemen. Kemunculan nama Jokowi pun didasarkan atas kedekatan P3 dengan Presiden ke-7 RI tersebut. Karena memang secara nyata dan faktanya Pak Jokowi 10 tahun pemerintahannya itu, ya tadi itu, saya katakan P3 itu mendapat tempat, ya P3 dihargai, dihormati oleh beliau. 2014 kami tidak mendukung Pak Jokowi dalam Pilpres, tapi alhamdulillah atas komunikasi yang terbangun baik, beliau memberikan posisi kabinet. Nah, itu luar biasa. Gitu. Baik P3 maupun PSI saat ini tengah mempersiapkan gelaran pemilihan calon ketua umum mereka untuk periode mendatang. P3 akan memilih ketua umum pada muktamar yang akan digelar September 2025. Sementara PSI akan kembali memilih calon ketua umum pada Kongres Juli mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai tudingan ijazah palsu, kini giliran skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang akan dilaporkan oleh ahli digital forensik Rismon Sianipar. Jokowi pun menanggapi hal ini dengan santai dan menyebut siap melayani pelaporan dengan baik. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Pemirsa, media sosial dihebohkan video kocak mantan pemain sepak bola Herman Zumafo Epandi yang meniru gaya khas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dalam videonya, Zumafo berencana akan mengirim anak-anak nakal ke Afrika, bukannya ke barak militer. Ayo, anak-anak yang ganteng dan cantik. Siapa yang tidak nurutin orang tua? Siapa yang susah tidur? Siapa yang susah bangun? Siapa yang susah makan? Siapa yang susah mandi? Siapa yang tidak mau ke sekolah? Siapa yang suka jajan? Siapa yang suka main HP? Awas ya, saya datang ke rumah, saya tangkap kamu. Saya Wakanda, nanti bawa kamu ke Afrika. Ya, sebelumnya lapor Gubernur Deddy Mulyadi untuk dibawa ke barak militer sempat jadi tren di media sosial. Sejumlah orang tua menggunakan cara tersebut untuk mendisiplinkan anaknya. Anak-anakku nggak mau mandi. Nggak mau mandi. Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Nggak mau makan. Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Nggak mau tidur siapa juga, yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Ini juga nih. Siapa yang jajan terus? Anak perempuan ini terlihat ketakutan saat sang ibu menunjukkan video Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sedang membahas anak yang nakal. Nggak patuh. Ia semakin panik ketika dalam video Demul berkata akan menjemput anak nakal yang tak patuh dengan orang tua. Mandi, susah makan, semua dia, Pak. Malas ke sekolah. Awas loh. Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Oh nggak nurut? Ayo, Gubernur datang nanti dibawa nih nanti. Jangan main HP ya. Sekali lagi, jangan main HP. Nanti kalau main HP terus nggak bisa dilarang, marah-marah sama papa dan mamanya, papi dan maminya, ya dan ibu. Tak ketinggalan, orang tua yang anaknya terlalu sering bermain HP juga menggunakan video KDM untuk mendisiplinkan anak. Diambil nih, yang cantik dan yang gantengnya dibawa nanti. Ayo. Anak ini pun nampak ketakutan dan tak mengaku kalau ia sering bermain handphone. Nanti Kak Deddy
sana. Enggak main HP. Pak Dedi, nyok HP Pak Dedi. Nyok HP. Pak Dedi. Semakin banyak orang tua yang menggunakan video Deddy Mulyadi untuk mendisiplinkan anak, mulai dari menghentikan anak main game online atau bermain HP hingga menyuruh anak belajar. Tim Liputan iNews melaporkan. Siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Si Zio sama si Raja. Anak-anakku nggak mau makan. Nih si Zio nih Pak nih yang nggak mau makan. Pemirsa, razia penerapan jam malam bagi para pelajar di Kota Depok terus dilakukan petugas gabungan. Operasi kedisiplinan tersebut dilakukan sebagai bentuk melanjutkan instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memberlakukan jam malam bagi para pelajar. Aparat Lurah Cilodong bersama petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat gelar patroli jam malam bagi para pelajar. Tak hanya di lingkungan tempat tinggal warga, razia juga dilakukan di tempat-tempat nongkrong para remaja yang berstatus pelajar. Hal ini dilakukan guna menertibkan para pelajar yang masih berkeliaran hingga larut malam. Ini kegiatan Lurah Cilodong adalah melaksanakan patroli malam untuk melaksanakan surat edaran dari Gubernur Jawa Barat terkait dengan penertiban jam malam untuk anak-anak sekolah. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui media sosialnya menyampaikan aturan jam malam bagi pelajar diberlakukan supaya mereka memiliki waktu istirahat cukup dan bisa bangun pagi. Untuk itu pembatasan jam malam sesungguhnya bagian dari saya ingin mengembalikan anak-anak agar bisa tidur jam 8. Agar mereka mendapat istirahat yang cukup, yang pada akhirnya setelah istirahat yang cukup mereka bisa bangun jam 4 pagi, bisa mandi, bisa merapihkan tempat tidurnya, bisa salat subuh, bisa sarapan, dan ke sekolahnya bisa berjalan kaki. Untuk apa? Agar kaki anak-anak kita kokoh, agar jantungnya sehat, agar napasnya panjang, agar keringatnya keluar. Kalau orang berkata dia tidak bisa menikmati istirahat pagi-pagi, dia masih ngantuk, menurut saya tidak. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap mengambil langkah tegas terhadap pelajar yang melanggar aturan jam malam. Bahkan, pelajar yang kedapatan berkeliaran malam hari dan langgar aturan akan dibina di barak militer. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam meningkatkan edukasi masyarakat, sebuah talk show digelar dengan topik perawatan wajah. Masyarakat diajak cara mencegah kerusakan wajah seperti memahami skin barrier dan skin microbiome. Guna meningkatkan kesadaran merawat kulit wajah, Pons Indonesia menghadirkan talk show edukatif. Talk show ini dihadiri para ahli kecantikan mulai dari dermatologis Anesia Tania hingga selebriti Yuki Kato. Dalam event bertajuk Pons Biome Lab ini, masyarakat diajak tidak hanya fokus menjaga skin barrier, melainkan juga keseimbangan skin microbiome. Pons turut memperkenalkan produk unggulan mereka, yakni Pons Ultralight Biome Gel. Selain talk show, Pons menyediakan konsultasi gratis yang melibatkan para dermatologis untuk 6.000 beauty enthusiast. Analoginya itu adalah skin barrier itu adalah kastil di kulit kita. Nah, skin microbiome itu adalah prajurit-prajurit yang menjaga kastil tersebut. Makanya dari research yang kita dapatkan, kalau misalnya skin barrier itu saja tidak cukup, memang butuh skin microbiome karena kalau seimbang skin barrier juga akan kuat gitu. Itulah yang menjadi pertahanan pertama dari kulit kita. Pons berharap masyarakat mendapatkan edukasi terbaiknya untuk menjaga keseimbangan skin microbiome serta skin barrier-nya. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Pando Priyo, iNews melaporkan. Ribuan penggemar sepak bola secara antusias nobar pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Cina pada acara nonton bareng yang digelar RCTI Plus di La Piazza Sumarekon Mall Kelapa Gading, Jakarta.
RCTI Plus kembali menggelar nonton bareng Timnas Indonesia versus Timnas Cina di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dihadiri ribuan pecinta bola tanah air yang nampak antusias mengikuti nobar dan mendukung kemenangan Timnas Indonesia versus China. Nobar bertajuk RCTI Plus Super Show Sport Garuda di Dadaku semakin seru dengan rangkaian acara hiburan bagi pecinta sepak bola. Mulai dari meet and greet para case short series terbaru RCTI Plus hingga live musik musisi nasional ternama. Dalam laga ini, Indonesia berhasil unggul atas Cina dengan skor 1-0 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini pertandingan yang sangat seru menurut saya, karena ini istilahnya partai hidup mati lah bagi dua negara, termasuk kita juga hidup mati, Cina pun juga hidup mati. Jadi sangat seru nih pertandingan ini. Saya pikir pendukungan para supporter ke-12 timnas kita itu di seluruh Indonesia harus banget dilakukan ya. Dan juga harus banyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya senang banget bisa mensupport acara-acara seperti ini. Dan juga ini untuk kemajuan sepak bola Indonesia pastinya. Acara yang diinisiasi RCTI Plus ini akan terus digelar untuk mendukung timnas Garuda maju ke Piala Dunia 2026. RCTI Plus itu kita nayangin pertandingan timnas dari awal gitu kan. Kita pengen mendekatkan diri sama audiens kita lewat acara-acara seperti ini gitu. Jadi istilahnya supaya audiens juga lebih tahu RCTI Plus gitu kan, dan bisa sama-sama dukung Indonesia gitu. RCTI Plus Super Show Sport Garuda di Dadaku juga akan kembali menggelar nobar Timnas Indonesia versus Timnas Jepang pada 10 Juni mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah jemaah pingsan dan jatuh sakit saat menuju Jamarat untuk melempar jumrah. Jemaah haji diimbau tidak memaksakan diri jika dalam kondisi sakit atau lemah. Petugas Haji Indonesia dengan sigap menolong jemaah yang jatuh pingsan saat dalam perjalanan ke Jamarat. Jemaah ini hendak melakukan prosesi lempar jumroh. Jemaah kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Jemaah yang hendak melaksanakan lempar jumroh disarankan membawa bekal minuman dan makanan yang cukup. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar juga mengimbau jemaah tidak memaksakan diri jika dalam kondisi lemah atau sakit. Selain itu, jemaah wajib mengikuti jadwal lempar jumroh yang telah ditentukan pemerintah. Menteri Agama juga menyebut ada 150 jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Ya, seluruh jemaah haji mulai melakukan ritual melempar jumroh di Mina, Mekah, Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut prosesi wukuf hingga bermalam di Musdalifah dan lempar jumroh berjalan dengan baik. Usai menginap di Musdalifah, jemaah haji Indonesia mulai melaksanakan prosesi melempar jumroh di Mina, Mekah, Arab Saudi sejak Jumat malam. Menteri Agama Nasaruddin Umar menuju Jamarat untuk melakukan lempar jumroh sekaligus meninjau kondisi jemaah haji Indonesia. Alhamdulillah tadi pagi jam 9 lewat sedikit, semua jamaah haji kita bersih, tidak ada lagi yang tertinggal di Musdalifah sebelum matahari terik, dan semuanya alhamdulillah sudah masuk dalam tema. Walaupun ada yang salah masuk tenda, tapi yang penting aman dulu ya, masuk di tenda ber-AC, makan minum, dan kemudian setelah itu melakukan pelemparan jamarat. Alhamdulillah tidak ada satupun yang terkendala ya. Adapun prosesi lempar jumroh ini dilakukan untuk memperingati peristiwa pelemparan batu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap godaan setan. Batu yang digunakan dikumpulkan jemaah saat mabit atau bermalam di Musdalifah. Lempar jumroh merupakan salah satu wajib haji yang jika ditinggalkan ibadah haji tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Dari Mekah, Arab Saudi, tim liputan iNews melaporkan. Panasnya suhu di Arab Saudi tak menyurutkan niat jemaah haji di Arab Saudi untuk lempar jumrah. Dan berikut laporan jurnalis iNews Armi Dian Kurniawan dari Mina, Arab Saudi. Pemirsa, hari ini jutaan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia melaksanakan salah satu rukun wajib haji yang paling monumental, yaitu lempar jumrah.
Prosesi ini berlangsung di Jamarat, Mina, dan bertepatan dengan perayaan Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Lempar jumroh adalah ritual melemparkan batu-batu kecil ke 3 tiang yang masing-masing disebut jumrah ulo, jumrah wusta, dan jumrah akobah. Kegiatan ini melambangkan penolakan terhadap godaan setan dan pengendalian hawa nafsu. Melempar batu ke arah ketiga jumroh ini merupakan bagian dari kewajiban ibadah haji yang dilaksanakan sejak tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Pada hari ini jamaah memulai prosesi sejak pagi hari setelah menjalani wukuf di Padang Arafah dan bermalam atau mabit di Musdalifah. Mereka ke Mina dan melempar jumrah di Jamarat. Jarak Mina ke Jamarat sekitar 3 sampai 5 km tergantung lokasi tenda jamaah. Meski cuaca sangat terik sepanjang hari ini dan suhu cukup panas di kisaran 42 sampai 43 derajat Celcius, para jamaah tetap bersemangat menjalankan rukun haji ke Jamarat. Mereka datang berombongan, berpasangan maupun sendiri-sendiri, mengenakan atribut sebagai penanda agar tidak terpisah di antara jutaan manusia. Menjelang sore hari ini masih tersisa beberapa jemaah yang tampak baru kembali dari Jamarat dan berjalan pulang ke tenda masing-masing.